Ini isinya ya. Saya baca kemarin, saya ulangi sedikit dari yang terakhir kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi," mencari ilmu itu, fardhatun ala kulli muslimin. Fardhatun, wajib, sangat wajib. Ya, kemarin kita sudah terangkan bahwa fardhatun ini dalam ilmu balaghah atau ilmu nahwu namanya ziyadah makna, tambahan makna ya. Jadi kenapa di sini bukan fardun? Ya, fardhatun. Sebenarnya bisa fardun, fardu kan? Nah, ini namanya kalau di dalam ilmu nahwu atau balaghah namanya ziyadah makna, itu tambahan makna. Jadi sangat wajib. Sangat wajib ya, kalau dalam bahasa Inggris sudah saya sebutkan itu namanya superlatif ya. Ya. Ilmu ma kulifal abdul aqlu balik ayyamala bihi. Maksudnya ilmu yang setiap orang hamba yang sudah akil balik yang dibebankan atasnya, atas orang tersebut. Jadi menuntut ilmu itu wajib untuk orang yang akil balik yang baginya sudah ditentukan kewajiban untuk melaksanakan. Salah satu contoh, puasa, shaum Ramadan, itu wajib nggak Pak? Wajib. Lah, kita harus mencari ilmu tentang puasa Ramadan ini. Nah, sekarang segini, saya refresh sedikit. Di sini nanti sebetulnya ada di kitab, tapi ada akhir di kitab ini. Coba syarat rukunnya puasa apa Pak? Ada yang tahu nggak? Kita refresh sedikit ya ilmu fikihnya. Syarat rukunnya puasa. Syarat rukun puasa. Kita kan sedang puasa nih. Kan harus cari ilmu puasanya. Kita harus tahu syarat dan rukun puasa. Apa syarat puasa apa? Pertama, muslim, ya kan? Muslim. Bagi orang non muslim nggak wajib tuh puasa. Pertama harus muslim. Yang kedua, akil balik, ya kan? Kalau orang belum akil balik, anak kita tidak wajib, tapi harus kita ajarkan. Yang ketiga, apa? Berakal, ya kan? Berakal. Ini harus tahu loh Pak. Bapak kan puasa sekarang, ya? Berakal. Terus orang yang nggak berakal, orang gila nggak wajib puasa dan tidak dibebankan atasnya puasa. Berakal. Terus kuat, ya kan? Orang yang sakit, ibu menyusui, ibu hamil, boleh nggak puasa. Ya, orang yang sudah sepuh, maaf, orang bapak mungkin kita punya orang tua, punya kakek yang sepuh, nggak kuat puasa, nggak apa-apa. Nah, nanti ada hukum selanjutnya di kitab ini ada bagaimana hukumnya untuk orang yang tua yang nggak mampu membayar fidyah dan sebagainya, ya kan? Bagaimana hukumnya kalau ibu hamil menyusui? Ya, mungkin dulu udah diterangkan ya oleh guru-guru kita. Jadi seperti itu, kita harus mendalami yang lebih dalam. Ya, kemudian selanjutnya apa? Mengetahui awal Ramadan. Itu Pak syarat harus diketahui. Karena sekarang ini kita sedang puasa, ya kan? Kemudian rukun puasa apa? Rukun puasa apa? Satu, niat. Kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai maghrib, ya kan? Niat, apa harus tahu? Puasa Ramadan itu Pak nggak bisa niatnya setelah fajar, ada hadisnya. Kecuali orang yang ketiduran. Tapi itu pun nggak boleh kata Imam Nawawi. Makanya kalau di bulan Ramadan, kenapa kita habis tarawih harus berniat? Siapa tahu bapak ketiduran bangun-bangun udah sholat subuh, dengar ada, ya kan?
Makanya kalau nggak sempat tarawih, kalau kita di rumah misalnya pulang kerja, ya itu sebelum tidur berniat besok akan puasa Ramadan. Sebenarnya nanti diterangkan di sini kita niat, ya kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah kalau kita misalkan siang menjelang siang belum makan, niatin boleh. Tapi untuk puasa wajib di bulan Ramadan harus niatin sebelum fajar, sebelum imsak. Itu yang harus kita ketahui, Pak. Lah itu wajib menurut ilmu seperti itu. Kemudian hal yang membatalkan puasa ada Bapak tahu? Yang 8 itu. Ya kita ini sebutkan 8, ada yang 15. Harus tahu yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Tahu? Perlu dibahas tak? Perlu. Oke, satu di sini ada sebetulnya. Apa yang membatalkan puasa? Kalau dalam fikihnya yang pertama jauh ya, memasukkan sesuatu ke mulut, hidung, kuping, itu harus tahu. Mulut, mata, mulut, tenggorokan, mata, mulut. Artinya kalau kita berkumur nggak batal, sholat berkumur nggak batal. Tapi kalau kumurnya pakai sirup ya batal. Ya, semua nggak batal. Asal nggak masuk di pangkal nih, Pak. Hidung juga kalau nggak yakin bahwa nanti keserapnya pada waktu wudhu nanti keserap, karena ini hidungnya ada pangkalnya di sini. Jadi kalau sampai masuk kita batal. Membersihin kuping juga begitu. Itu ada pangkalnya di sini. Jadi kalau masuk batal. Jadi itu yang harus diketahui. Kemudian apa? Masuknya sesuatu di dua lubang yang bawah itu. Ya, baik laki atau perempuan ada. Ya, makanya kateter segala macam itu membatalkan puasa. Ya, terus obat panas yang dimasukkan di dalam tubuh itu membatalkan puasa. Nah, yang kontemporer sekarang apa? Meskipun nggak 2 lubang, tapi kalau di sini di nadi, kalau obat ada khilafiyah. Kalau obat, ya kan? Tapi kalau infus yang berupa makanan nggak boleh, batal puasa meskipun dimasukkannya bukan di dalam mulut, di dalam nadi di tangan, itu batal. Nah seperti itu yang harus kita pelajari. Di sini ada. Kemudian apa? Muntah dengan sengaja, dikorok-korok sampai muntah, ya kan? Kemudian apa? Berhubungan badan suami istri, ya itu harus tahu kita berhubungan badan itu nanti hukumnya apa, membayarnya seperti apa harus tahu, dibahas dalam kitab ini. Kemudian keluar air mani, ya kan? Air mani bagi laki-laki. Kalau perempuan ada air mani. Kalau laki-laki ya, di dalam ilmu fikih kan dipelajari secara lengkap tuh air mani itu. Kalau laki-laki kan kalau putih itu ya, bukan mani ya, mani. Kalau perempuan encer kuning, ya kan? Dalam kitab fikih kan disebutin tuh. Nah, itu yang keluar dengan sadar. Kecuali sadar, gosok-gosok, lihat orang lihat orang perempuan dia sampai ini terus keluar kata. Tapi kalau ketiduran lebih basah, masih ada khilafiyah, ada yang batal, ada yang enggak. Tapi menurut saya tetap batal, mending dikodok. Seperti itu. Kemudian haid nifas, ya kan? Kemudian gila dan murtad. Orang gila misalnya puasa tiba-tiba gila, udah nggak wajib puasa lagi. Nah ini harus kita pelajari, Pak. Ya, ini wajib. Yang seorang akil balik yang berakal diterapkan kepadanya hukum, dia wajib belajar tentang hukum itu. Gitu. Kemudian iktikaf bukan wajib, tapi Bapak harus tahu syarat rukun iktikaf. Nanti kan sebentar lagi nih, ya kan, sebelum terakhir
Syarat rukun i'tikaf itu harus tahu. Di sini disebutkan juga. Ini ada di sini. Nih saya baca sedikit. Apa rukun syarat i'tikaf apa? Islam, berakal, bersih, ya kan? Rukunnya apa? Masjid, diam, niat, ada orang yang beriktikaf, kan begitu, ya kan? Masjid, diam seperti apa? Seperti tumanina sholat. Jadi bapak ini iktikaf ke masjid sebentar saja, itu udah iktikaf, pulang lagi namanya iktikaf. Karena diamnya itu kata Imam Nawawi seperti membaca Subhanallah bihamdihi di dalam sholat. Itu udah iktikaf namanya. Dan seperti itu yang harus kita pelajari. Nanti setelah itu membayar zakat harus kita pelajari. Itulah gunanya majelis taklim seperti ini, Pak. Makanya kita perlu datang. Kalau kita belajar sendiri, Pak, takut sesat. Yang kedua, bukunya tebel-tebel, iya kan? Kita Imam Syafi'i 21 jilid. Kalau dijejer semeter lebih, Pak. Bapak 10 tahun juga nggak belajar, nggak akan paham, ya kan? Tapi kalau kita punya guru, udah disaring kan sama guru kita, dikasihkan yang penting-penting, dikasihkan yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita akan dibimbing. Jadi seperti itu, Pak. Makanya perlu majelis taklim seperti ini. Semoga kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini, Pak, ya, masalah tariqan yang tamisu, barang siapa menempuh tariqan jalan, yaltamisu mencari apa, fihi apa, tariq ilman, itu ilmu, sahalallahu akan mempermudah Allah lahu kepada man tadi, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Ini hadis lagi, Pak. Nah, keterangannya di mana? Fihi ilma, ai syar'iyan au alatan lahu. Jadi ilmu ai syar'iyan, ilmu syariah. Ilmu syariah. Ya kayak tadi, puasa itu belajar syariatnya, hukum syarat rukun puasa apa, sholat syarat rukun sholat apa, gitu kan? Kemudian au alatan, atau alat yang mencapai untuk ilmu syariah tadi, misalkan bahasa Arab, ilmu nahwu dan lain sebagainya. Pokoknya alat deh, alat yang untuk membimbing kepada ilmu syariah tadi, ya. Jadi fihi ilman ini maksudnya ilmu syariah atau alat untuk mencapai ilmu syariah itu. Kemudian tariqan ila jannah ai fid dunya bi ayyafiqahu lil amal sholihah. Nah, jalan menuju jalan tadi maksudnya apa, Pak? Fid dunya ai fid dunya maksudnya di dunia ini bi ayyafiqahu, diberikan taufik, man tadi yang menuju jalan tadi, lil amali sholihah, menjalankan amal-amal soleh. Jadi kita ini, Pak, sebetulnya sekarang ini sudah jannahnya dunia. Surga dunia itu begini nih, Pak. Surga dunia itu Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal soleh. Itu surga dunia, Pak. Sebetulnya surga itu menurut Imam Nawawi ada surga dunia. Surga dunia itu apa? Kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh, ini sudah surga, Pak.
Ini surga dunia nih kita ini. Ini sekarang sedang berada di surga dunia. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mendapatkan surga dunia ini. Ya, meskipun berat, ngantuk, tapi nggak apa-apa. Ya, sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit kita terus dawakan terus. Mungkin nanti berapa tahun lagi kita sudah ilmu kita meningkat, tawakal kita akhirnya meningkat. Ya, seperti itu. Mencari ilmu itu nggak boleh instan, nggak boleh instan. Harus didawakan terus. Kayak kita dulu kalau mengaji kan begitu, ya, di pondok itu kan lama itu Pak. Tapi nanti insya Allah ada hasilnya. Wa fil akhirah, dan di akhirat nanti yasluka bihi, akan yasluka menjalankan Allah bihi kepada man tadi thoriqon, jalan la su'ubatan, yang tidak ada kesulitan fiha, di dalam thoriq tadi, di dalam jalan tadi, wala huwala, dan tidak ada ketakutan, illa ayadkhulu jannah salimah, sampai masuk surga dengan selamat. Jadi seperti itu Pak. Jadi di akhirat nanti orang yang menuntut ilmu tadi itu Allah akan menjalankan di jalan yang tidak susah dan tidak ada ketakutan sampai kita masuk surga insya Allah. Jadi seperti itu. Itulah gunanya menuntut ilmu. Ya, itu baru pembukaan. Kemudian bab tentang masalah usuluddin, ya, pokok-pokok agama. Summa syara'a fi ilmi usuluddini faqala, kemudian kita bicara tentang ilmu usuluddin. Faqala, berkata, maksudnya mu'allif hadzal kitab ini Syekh Al-Ghobasi, arkanu islami, rukun Islam itu khamsatun, itu ada 5. Ya, rukun Islam itu ada 5. Nah, ini ada tambahan. Wa qala Syekh Muhyiddin, berkata Syekh Muhyiddin, qawaidul Islami khamsatun. Ini ilmu tambahan aja ya, di luar tadi. Ini saya baca syarahnya karena di syarahnya ada. Berkata Syekh Muhyiddin, kaidah Islam itu ada 5. Kata Syekh Muhyiddin, kaidah Islam itu ada 5. Yang pertama, ma'rifatul ma'budi, mengenal yang disembah. Jadi kaidah Islam itu menurut Syekh Muhyiddin ada 5. Yang pertama, ma'rifatul ma'budi, mengenal yang disembah. Ya, makanya kita harus sering bertafakur, memikirkan alam ini, karena kita akan mencapai, kalau kita memberikan alam ini diri kita akan mencapai kebesaran Allah. Kita akan mencari ma'rifat. Makanya kata Syekh Malik Ibrahim, ada banyak orang yang meninggalkan dunia tapi dia belum mencapai kenikmatan dunia yang tertinggi. Apa itu Pak kenikmatan dunia yang tertinggi? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Caranya gimana Pak? Coba deh, ini kan mau puasa bahwa kita sahur terakhir mungkin jam 4 kan, masih ada waktu 20 menit misalnya jam 4. Coba Bapak pertama setengah jam sebelum sahur sholat, di keheningan magus Bapak sholat. Nah ini kan puasa, dawakan dulu puasa, karena tubuh manusia itu nanti terbiasa. Jadi
kita itu, tubuh kita itu ada yang nggak kita sadari. Di otak itu ada namanya broca. Kata ilmuwan Amerika, kenapa orang itu bisa bertahan setiap hari tidur 3 jam dia kuat? Karena sebetulnya apa? Di dalam otak itu ada namanya broca. Nah itulah yang mengatur keseimbangan tubuh. Jadi kalau kita tidur 3 jam, Pak, mungkin seminggu 2 minggu susah. Tapi nanti lama-lama itu biasa. Kuat tubuh. Mengatur. Jadi broca kita, saraf kita yang di otak itu mengatur sendiri. Demikian juga coba Bapak sebulan ini sebelum Bapak sahur, dawamkan dulu setengah jam dulu sholat. Nanti setelah 1 bulan Pak, itu tubuh itu akan menyesuaikan sendiri. Dan nanti setelah itu lanjut terus, meskipun habis puasa dilanjut terus. Nah nanti sampai kita pada suatu titik akan mencapai kenikmatan, Pak. Mencapai kenikmatan, bertafakur di mana-mana, di mengenal Allah, berzikir, sholat, nikmat rasanya. Kalau ketinggalan sayang gitu, kalau bangun kesiangan aduh sayang banget. Nah itulah ma'rifatullah itu, kata saya Malik Ibrahim. Kalau orang belum mencapai titik itu, dia belum mencapai kenikmatan dunia yang sesungguhnya. Jadi kenikmatan dunia sesungguhnya itu ma'rifatullah itu, Pak. Kemudian yang kedua, wal qanaatu bil wujudi, qanaah terhadap yang ada. Ya, kita punya apa? Misalkan kita punya rumah belum besar, alhamdulillah. Kita punya rumah, orang lain masih ngontrak. Kita punya kendaraan apa? Motor, alhamdulillah, orang lain masih jalan. Kita punya mobil belum bagus, alhamdulillah, orang lain belum punya. Seperti itu, qanaah. Kita mungkin gajinya belum besar, sedikit, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu, nanti nikmat itu akan ditambah terus. Qanaah, qanaah. Karena orang yang nggak qanaah itu, Pak, saya punya teman non muslim ya, gajinya udah besar, dia bisnis miliaran, setiap bulan terimanya, tapi hidupnya di sana sempit banget, sepertinya kurang. Padahal gajinya udah setiap bulan tuh mungkin ratusan juta miliaran dia dapat dari bisnis sana, tapi hidupnya itu sempit. Karena apa? Gak berkah hidupnya. Dia gak qanaah terhadap apa yang sudah didapat. Tapi kalau kita qanaah, itulah ketenangan hati. Kita akan tenang hidup tuh enak rasanya. Nanti sambil kita ikhtiar lahiriah sambil berdoa. Qanaah itu bukan dalam arti diam. Nanti Bapak diam di masjid berdoa, enggak. Ya, qanaah tapi sambil ikhtiar, meningkatkan kemampuan. Mungkin yang S1 biar nanti tambah ini lanjutin S2, sekolahnya ngambil master apa, biar hidup itu semakin meningkat. Tapi di dalam hati tetap qanaah, tapi ada ikhtiar lahiriah. Seperti itu Rasulullah mengajarkan. Kemudian yang ketiga, wal wuqufu 'alal hududi, berhenti terhadap hukum-hukum Allah, halal haram maksudnya. Kalau kita sudah tahu, kita mencari rezeki misalkan, kita sudah tahu plak ini haram, jangan diteruskan. Kita makan nih, haram, jangan diteruskan. Seperti itu. Kita harus tegas terhadap hukum Allah. Haram jangan. Salah satu contoh, Pak. Maaf ya, saya bukan. Saya punya klien orang Korea. Setiap datang ke sini, dia selalu ngajak saya makan. Saya asam urat, saya kadang-kadang. Tapi saya selalu bilang ke dia, saya Muslim, saya makan halal.
pasti kita makan yang halal. Dan dia selalu membawa, kalau di Korea itu namanya soju, soju yang difermentasi itu loh, soju. Orang Korea itu mau minum begitu. Tapi saya bilang, saya Muslim, saya nggak minum soju. Jadi setiap makan saya selalu minum air putih. Tapi kita tos, nggak apa-apa, dia tosnya pakai soju, saya pakai air putih. Dan ternyata apa-apa, mereka sangat menghargai yang seperti ini. Jadi setiap mereka kesini, kalau bukan saya menemani, mereka nggak mau. Orang lain nggak mau. Pasti kalau mau kesini, telepon dulu, saya ada jadwal selama berapa hari. Ternyata Pak yang begini malah mereka menghargai. Karena kita apa? Memang keyakinan kita seperti ini, ya kita harus beritahukan. Jadi seperti itu hukum Allah, halal. Jangan mentang-mentang nanti untuk bisnis, untuk ini yang haram, tabrak. Ya kan, biasanya begitu. Untuk bisnis, tender, karaokean, minum-minum, ya banyak seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Ya, nah itulah makanya kata Syekh Muhyiddin tadi, wuqufu ala hududi, berhenti pada hukum-hukum Allah. Itu maksudnya. Walafaku bilang umuti, dan memenuhi janji. Termasuk dulu kita di rahim kan umur 4 bulan sudah berjanji ke Allah tuh untuk menjadi muslim yang taat. Mungkin kita sudah lupa, tapi kita dulu kan di dalam perut ibu waktu 4 bulan sudah berjanji itu. Itu yang harus kita penuhi, Pak. Jadi pegang Islam ini erat-erat. Karena itulah janji kita kepada Allah. Termasuk kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan janji kita kepada Allah. Itu harus kita penuhi. Ya. Kemudian wasabra'u ala mahmudi, sabar itu sabar terhadap yang tidak ada. Maaf nih ibu-ibu, kadang banyak saya mengingatkan ya, kalau suami itu belum ada kebutuhan, suaminya belum ada, sabar. Ya sabar itulah surga ibu nanti di akhirat. Ya maaf sekali saya mengingatkan ibu-ibu, kadang kan pengen ini, bapaknya maaf belum punya, mohon sabar. Ya sabar terhadap yang belum ada, sambil ikhtiar lahiriah. Ya, karena kadang-kadang kata Rasulullah, maaf nih ibu-ibu ya, nanti suaminya sudah baik 1000 tapi ada kejelekan 1, bilang bahwa kamu tidak ada kebaikan. Itu kata Rasulullah, yang istri yang belum bersyukur. Ya mudah-mudahan tidak ya. Ya, saya minta ibu-ibu sabar terhadap bapak. Kalau bapak minta apa, anak minta apa, bapak belum ada, sabar. Ya, sabar terhadap apa yang belum ada. Ya, jadi itu 5 tadi. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Rukun Islam. Pertama, syahadatan Allah ilaha illallah, syahadatan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. I'tiqadu alla ma'buda bihaqqi mungkinin illallah. Maksudnya i'tiqadu, meyakini Allah ma'buda, tidak ada yang berhak disembah, bihaqqi dengan hak, mungkinin yang mungkin ilallah kecuali Allah. Jadi kita harus bersaksi nih. Pertama, rukun Islam itu bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah.
Jadi kalau ada orang Islam yang murtad, berarti syahadatnya belum sempurna. Makanya dulu, maaf nih, saya ceritakan guru-guru kita waktu kita ngaji. Kalau bapak ditanya, bapak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bapak ditanya itu kata siapa? Apa jawab bapak? Itu kata siapa? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kata siapa, Pak? Kalau dulu guru kita bilang, aku weruh dewe, saya tahu sendiri. Nggak boleh kata Ustaz Fulan nggak boleh. Kalau bapak bersaksi, bapak harus tahu bahwa itu dari diri sendiri. Meskipun perantara dari mencari ilmu, tapi bapak harus tahu sendiri. Contoh, bapak bersaksi di polisi. Tadi malam ada kemalingan. Benar bapak bersaksi? Benar di BAP. Bapak tahu dari mana? Kata orang. Sah Pak saksinya. Bapak melihat sendiri. Enggak, itu kata orang. Kata si fulan. Kan enggak sah. Bapak bersaksi, iya. Bapak melihat sendiri, iya saya melihat. Dia ngambil barang ke sana. Jadi syahadat seperti itu Pak. Enggak boleh kata fulan enggak boleh. Kalau bapak bertanya syahadat, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kata siapa? Kata saya sendiri. Karena Allah sudah memberikan hidayah. Makanya banyak orang yang murtad itu karena apa? Dia persaksiannya syahadatnya belum sempurna. Contoh, bapak pergi ke Mekah. Bapak kan melihat Ka'bah tuh, melihat kotak atau hitam kotak. Kemudian bapak pulang, kemudian ada orang bilang, kamu udah lihat Ka'bah? Sudah. Bentuknya bulat kan? Bapak percaya nggak ada orang Ka'bah bentuknya bulat? Om bapak udah ke sana. Mungkin orang yang sudah umroh, kita umroh haji. Kan kita melihat tuh Ka'bah bentuknya begitu. Kemudian pulang, ada orang bilang, wah hebat ya Ka'bah itu bentuknya bulat. Bapak percaya nggak? Nggak percaya. Demikian juga dengan syahadat. Kalau kita syahadatnya sudah mantap, bersaksi kita dapat dia bersaksi. Kalau ada orang bilang, ada Tuhan loh selain Allah, itu ada orang yang hebat bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Bapak percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa? Syahadatnya sudah bagus. Saya bersaksi Allah satu-satunya Tuhan. Seperti itu Pak. Ya, ini penting sekali. Makanya kita harus setiap pagi itu la ilaha illallah, setiap maghrib juga begitu, kita memperbarui keyakinan kita. Ya. Karena apa? Syahadat itu seperti baju yang bisa lusuh. Baju yang bisa lusuh. Makanya harus diperbarui terus. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ai i'tiqadu i'tiqadan ya, i'tiqad. Iya benar. Ai i'tiqadu anna Allah, sesungguhnya Allah iku arsala, itu mengutus Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah SAW ilal khalqi, kepada makhluk, liya'lamahum dinahum, untuk mengajarkan kepada makhluk tadi dinahum, agamanya. Ya begini Pak. Jadi wa anna Muhammad Rasulullah itu bersaksi bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad bukan hanya ke manusia. Di sini disebutkan pada makhluk. Bangsa jin juga ada Pak. Jangan dikira ini kita ini muslim itu cuma manusia. Karena apa? Orang nanti Pak yang dibebani syariat itu nanti yang akan masuk surga neraka. Jin masuk neraka Pak? Ada yang masuk neraka enggak? Masuk neraka. La'amna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Makanya manusia dan jin, makanya ada dulu Nabi itu ada sekelompok jin datang kepada Rasulullah.
Dan jin itu ada yang muslim, Pak. Kalau nggak percaya, ya orang tua kita dulu kiai kan pernah tuh punya khoda jin muslim, ya kan? Seperti itu ada. Makanya kholqi pada makhluk. Tapi yang tumbuhan binatang dan dibebani syariat. Kalau kita manusia dibebani syariat. Makanya di sini untuk mengajarkan guru kepada makhluk tadi agamanya itu yang sangat penting. Sedikit lagi. Kemudian wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Nah, maksudnya gimana? Al-mudawamatun, itu maksudnya mendawamkan. Mendawamkan itu terus menerus. Alaiha, terhadap sholat tadi. Auqatiha, dan di dalam waktunya. Wa bi arkaniha, dan rukun-rukunnya. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya. Faman fa'ala dzalika kana jasaduhu kharama 'alan nar. Maka yang demikian itu apa? Dalam keadaan haram jasaduhu, haram jasadnya masuk neraka. Jadi wa iqamus shalah tadi maksudnya mendawamkan sholat dengan rukun dan syarat-syaratnya dalam waktunya. Maka yang demikian itu maka akan haram jasadnya masuk neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah baru setengah atau sudah siang ya? Kelihatannya baru setengah 6 ya. Sedikit lagi. Ada 2 hadis di sini, saya sebutin sedikit lagi. Itu kelihatan sudah siang. Memang sekarang cahayanya terang benderang ya. Al-Farsi dalam hadis qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, inna lil 'abdi 'ala ahidun in aqamus shalah awaqatiha alla a'dabahu wa anna adkhuluhu al jannata bi ghairi hisab. Jadi ada perjanjian, saya singkat aja, ada perjanjian hamba terhadap Allah. Jadi Allah itu berjanji kepada hamba, in aqamus shalah, bahwa kalau hamba itu sholat liwaqatiha, dalam waktunya, maka Allah a'dzabuhu, maka tidak akan mengadab Allah terhadap hamba tadi. Wa anna adkhulu jannah, dan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadisnya. Ya, ini hadis ini sahih. Cuma di sini nggak disebutkan hadis nomor berapa. Saya belum sempat nyari. Nanti saya cari di Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi ini hadisnya sahih. Jadi ada perjanjian antara Allah dan hamba. Kalau hamba tadi sholat, ya, sholat tepat dengan waktunya, maka Allah berjanji tidak akan mengadab dan akan memasukkan surga dengan tanpa hisab. Itu ya, itu janji Allah. Udah ada 2 hadis, saya lanjutkan 1 hadis lagi. Wa fil hadisi, di dalam hadis yang lain, idza taraka, tatkala meninggalkan ar-rajulu, apa seseorang, faridatan, dalam satu fardhu, itu satu kewajiban, wahidatan, dan dalam satu, maksudnya faridatan wahidatan itu satu kewajiban, liwaqatiha Allah adbahu wa ana adkhulul
maka kutiba dicatat ismuhu namanya ala babin nari di dalam pintu neraka fulan ibnu fulan ya falan la buddha lahu min adkhulil nar. Jadi kalau orang meninggalkan satu kewajiban, ya, kalau orang meninggalkan satu kewajiban, maka akan ditulis namanya, ya, kutiba ismuhu, akan ditulis namanya ala babin nar di dalam pintu neraka fulan bin fulan. Maka tidak bisa tidak dia akan masuk neraka. Ini Pak. Jadi kalau Bapak meninggalkan sholat satu kali saja, itu akan ditulis di pintu neraka. Misalkan Bapak Sobirin bin Hamdan, maka ditulis di dalam pintu neraka tuh Sobirin ibnu Hamdan. Maka tidak bisa tidak dia akan masuk neraka. Nah, ini keterangannya Pak. Ya, tapi di dalam kitab yang lain Imam Nawawi berkata itu ada peleburnya. Memang kalau kita meninggalkan satu fardu sholat akan ditulis di pintu neraka fulan bin fulan. Nah, maka tidak siapa akan masuk neraka kan? Ditulis di pintu neraka. Tapi ada penghapusnya. Dan kitab yang lain penghapusnya apa? Kebaikan dan taubatan masukan. Ya, saya mohon maaf agak gelinya kurang tidur. Jadi ini tadi kecil-kecil tulisannya. Yang kitab kuning itu kecil-kecil, ya. Kitab kuning itu kecil-kecil, ya. Jadi seperti itu, ya. Makanya sebisa mungkin janganlah kita meninggalkan sholat dengan sengaja, ya. Jangan kita meninggalkan sholat sengaja kecuali ada udzur yang